Halo Bola Sporters, jumpa lagi dengan saya Nunggi Fauzi di channel bolasport.com. Kali ini teman-teman Bola Sporters berada di segmen umpan lambung. Saya sudah ditemani dua rekan saya, Muhammad Najmul Ula dan Unggul Tandingan Soraki. Halo Ula dan Unggul, gimana kabarnya? Halo, alhamdulillah baik. Oke, nah seperti kita ketahui kompetisi Liga 1 sudah bisa dikatakan berakhir karena kita sudah tahu juaranya adalah Bali United, meskipun masih ada penentuan di papan bawah ya, untuk satu slot degradasi masih diperbutkan antara Persipura, PSS Sleman, Barito Putra itu ya. Nah, untuk gelar juara sudah pasti dapatkan Bali United karena nggak mungkin lagi digeser oleh Persib Bandung. Bali mengumpulkan 72 poin ya, sedangkan Persib sekarang ada di 68 poin. Dengan sisa satu pertandingan, otomatis Persib nggak mungkin menggeser Bali itu. Nah, bicara mengenai kompetisi selama musim ini yang berjalannya menurut saya hampir setahun ya, selama COVID ini dijalankan di 5 seri, muncul beberapa nama-nama pemain muda yang unjuk gigi di Liga 1 dan kemudian menjadi andalan pelatih timnas Indonesia Sintayong di berbagai ajang. Salah satunya kemarin di Piala AFF 2020. Nah, di sini saya meminta dua teman saya ini untuk mengusulkan nama-nama untuk masuk nominasi pemain muda terbaik Liga 1 musim ini ya. Kita ke Mas Ula dulu. Kira-kira siapa aja nih nominasi pemain muda terbaik Liga 1 menurut Ula? Ya, terima kasih Mas Nungki. Nama saya mengajukan 3 calon pemain muda terbaik dan 2 diantaranya tidak dipanggil Sintayong beberapa waktu belakangan Mas Nungki ya. Yang pertama adalah Brian Fatari. Dia adalah bek tengah muda milik Persipura Jayapura. Ya. Benar. 22 tahun. Persipura Jayapura tidak memakai bek tengah di putaran kedua musim ini ya. Kenapa? Karena mereka percaya pada Brian Fatari, baru berusia 22 tahun, masih muda, menjadi pilihan utama. Nah, kita lihat statistiknya, wah luar biasa. 23 penampilan, 1 gol, 1 assist ya. Umpannya juga karena dia Alfredo Vera itu mengandalkan ya umpan pendek ya, tidak langsung ke depan ya. Jadi umpannya juga lumayan, 658 kali umpan sukses dari upaya 775 umpan. Jadi dia rasionya cukup tinggi dan catatan tackle-nya juga lumayan, 13 tackle. Catatan intercept-nya juga lebih banyak lagi, 105 intercept yang mungkin di rata-rata 5 kali intercept per pertandingan. Dan sapuannya juga 30 sapuan per pertandingan. Itu cukup bagus. Dan dia juga sedikit sekali menerima kartu kuning, yaitu cuma 2 kartu kuning, saudara-saudara. Ya. Mas Nungki bukan saudara-saudara. Dari cuma 31 pelanggaran. Jadi dia cukup bersih. Dia punya build up permainan yang cukup bagus, umpan-umpannya sukses. Dia juga sedikit sekali melakukan pelanggaran dan lebih sedikit lagi mendapatkan kartu kuning. Jadi dia prototype back modern yang belum dilirik Sintayong sejauh ini kan ya. Itu. Nah, yang nomor 2. Ya, yang nomor 2 yaitu Bagas Kahwa, bek kanan milik Barito Putra. Nah, ini sempat jadi andalan Sintayong di timnas U19 di Kroasia dulu ya. Tapi dilewatkan di kualifikasi Piala Asia 2023 dan di Piala AFF 2020. Tapi statistiknya di Barito Putra luar biasa. Jadi dia main 31 pertandingan, padahal ini 33 pertandingan. Jadi artinya dia cuma absen 2 pertandingan. Kontribusinya juga lumayan, 1 gol, 4 assist, luar biasa untuk bek kanan yang usianya 20 tahun saya kira ya. Dan saya kira Barito Putra pemain utamanya selain Bagas Kahwa pemain senior semua ya. Jadi mungkin cuma Barito Putra, cuma Bagas Kahwa yang pemain muda yang masuk starter di tangan Rahmat Darmawan atau pelatih putaran yang pertama sering masuk starter ya. Ya, begitu. Nah mungkin Emrianti bisa, tapi dia juga putaran pertama jarang main. Nah, kontribusinya juga lumayan, bahkan lebih tinggi dari Brian Fatari dalam aspek bertahan ya, 45 tackle, 115 intercept, 30 sapuan. Jadi dia walaupun berposisi sebagai bek kanan, ternyata aspek defensifnya lebih tinggi dari Brian Fatari. Jadi dia defensif bagus, ofensif juga bagus. Begitu Mas Nungki ya. Langsung kita ke yang pertama, yaitu calon pemain muda terbaik menurut bolanas.com atau nanti diduelkan dengan Unggul. Marcelino Ferdinand. Yaitu Marcelino Ferdinand, saya kira
pilihan semua orang ya. Dia wonderkid baru berusia 17 tahun, 23 pertandingan untuk Persebaya Surabaya, dan yang lebih menggelegar adalah statistiknya, kontribusinya di depan gawang itu 4 gol dan 7 assist. Ini luar biasa untuk pemain yang baru usia 17 tahun di bulan September yang lalu ya, dan dia sudah mendapatkan caps di timnas senior melawan Timor Leste dan sekarang sedang berada di Korea Selatan. Tetapi saya punya koreksi untuk Marcelino Ferdinand dari catatan pelanggarannya, karena dia walaupun dia gelandang serang, dia melakukan 38 pelanggaran dan 7 kartu kuning. Ya, jadi 23 pertandingan 7 kartu kuning, artinya dia 3 pertandingan 1 kartu kuning. Dia ini angkanya jauh lebih tinggi dibanding Bagas Kava dan Grand Fatari. Jadi dia adalah talenta luar biasa, tapi dia masih punya sesuatu yang perlu diperbaiki. Gitu Mas Nungki. Oke. Dari saya. Luar biasa, sangat mendalam sekali ya bola supporters ini, pengamatan dari Mas Najmul Ula sampai ke angka-angkanya loh bola supporters. Data analis ya. Ya, tapi masuk akal juga sih ada nama-nama tadi pemain-pemain muda di posisi back kayak Brian dan Bagas muncul dalam benak Najmul Ula. Dan satu lagi, kalau ini Brian bisa sampai kepilih jadi pemain muda terbaik sedangkan Persipura degradasi, ya ini kasihan sekali nanti. Tapi ya itulah. Terus kita lanjut ke unggul tandingan sore. Gimana menurut unggul nominasi pemain muda terbaik? Kalau Ula ini kan tadi didominasi sama pemain-pemain di posisi belakang. Saya mau coba sedikit bedah sih, menilai calon-calon yang ada di pemain depan ya. Jadi kalau saya salah satu yang terbaik di usia muda sekarang itu ada gelandang Persib Beckham Putra. Beckham Putra ini kan baru usianya itu baru 21 tahun, tapi sudah bisa bersaing di lini tengah Persib ya, yang diisi ada Mark Klok, ada Rashid, dan catatan Beckham Putra musim ini juga bisa dibilang cukup baik ya. Dari 21 penampilan sudah mencetak 4 gol dan juga 3 assist. Jadi bukan catatan yang buruk buat orang gelandang muda ya. Jadi saya rasa Beckham layak masuk ke pemain muda terbaik. Untuk yang kedua ini ada pemain dari rivalnya Persib. Ini kita tahu Persija musim ini kan jatuh bangun, banyak ditinggal pemain bintangnya dan terpaksa mengandalkan banyak pemain muda, banyak sekali. Tapi salah satu yang menonjol menurut saya di Persija musim ini itu winger, ya lebih sering di winger sih, Alfredo Nico ya. Ini masih cukup muda, 19 tahun, tapi sudah jadi langganan timnas Sintayong juga, dipanggil ke usia U19 kalau saya nggak salah, dan sudah mencatatkan 18 pertandingan juga musim ini, mencetak 3 gol dan juga 1 assist. Ini hasilnya cukup bagus juga ya, mencetak 3 gol dari 16 percobaan shootnya, dan shoot targetnya 8. Jadi ya lumayan bagus untuk pemain yang berusia 19 tahun ya. Jadi saya rasa walaupun Persija performanya naik turun tidak stabil, tapi saya rasa Alfredo Nico nih layak juga buat jadi calon nominasi pemain muda terbaik. Nah, kalau untuk melengkapi, saya punya calon satu, ini sudah cukup terkenal, namanya banyak dikenal juga, dan juga permainannya ini salah satu pemain yang bikin kepincut Sintayong istilahnya. Ini ada Alfreanda Dewangga ya, ini bersama PSIS musim ini, walaupun mungkin lebih sering ya, hampir setengah musim ya, kayaknya yang dihabiskan waktunya di timnas, bersama timnas. Tapi Alfreanda Dewangga ini cukup baik musim ini, mencatatkan 16 penampilan, dan juga karena dia pemain belakang ya, dari segi defense-nya juga cukup bagus, melakukan 11 tackle, ada 52 intercept, ada 27 kali clearance juga, dan juga cukup bagus ya untuk catatan seorang back muda yang baru berusia 21 tahun. Walaupun back juga dia sudah mencatatkan 1 gol dan 1 assist. Ini lumayan bagus ya untuk seorang back muda buat saya. Jadi Alfredo Dewangga ini punya potensi lah ke depan. Jadi
nggak hanya di Liga 1, mungkin bisa ke Liga Eropa atau Liga Asia musim depan, kita tunggu saja. Amin. Tapi layak. Ya, itu Bola Sporters nominasi dari Mas Unggul cukup berbeda ya di sini pendapat dari keduanya. Kalau di sini saya mencoba menyimpulkan ya dari edisi-edisi sebelumnya di Liga 1 2017 itu yang menjadi pemain muda terbaik Rezaldi Hehanusa dari Persija yang kebetulan timnya juga juara. Kemudian musim 18 ada nama Osvaldo Hai dari Persebaya Surabaya. Timnya nggak juara, yang juara kan Bali United. Yang juara yang Liga 2017 Bayangkara FC. Kembali ya. Bayangkara FC yang 18 Persija yang juara. Nah, jadi bukan dari tim juara ya. Terus yang di musim 2019 yang juara Bali United, main muda terbaiknya Todd Rivaldo Ferry Persipura. Nah, dari 3 musim sebelumnya itu diketahui bahwa pemain-pemain ini menghuni 5 besar. Nah, kalau dilihat dari irisan ya, caranya interseksi dari 6 nama yang disebutkan oleh Mas Ula dan Unggul tadi, yang masuk ini cuma Marcelino Ferdinand sama Beckham Putra. Karena yang lainnya kan nggak nembus 5 besar timnya, apalagi Brian Patari. Tapi ada faktor menarik, jika nanti benar ini nominasi Mas Ula Brian Patari masuk menjadi pemain muda terbaik, maka Papua menghasilkan pemain muda terbaik Liga 1 3 musim beruntun loh. Ini luar biasa ini Papua. Meskipun kita nggak tahu, semoga aja Persipura bisa bertahan di Liga 1 musim ini ya. Nah, oke, kita sudah kantongi nih. Kita kantongi pemain-pemain nominasi pemain muda terbaik Liga 1 musim ini. Sekarang kita lanjut terkait potensi pemain-pemain ini untuk dipanggil oleh pelatih timnas Indonesia Sintayong di ajang internasional untuk kompetisi usia muda. Ada terdekat mungkin ada SEA Games ya, ada kualifikasi Piala Asia U23 juga. Itu kira-kira dari siapa kita? Dari Mas Ula dulu, Mas Ula. Gimana potensinya untuk 3 nama yang Anda sebut nih kalau ini? Ya, terima kasih Mas Nunggi ya. Saya kira Marcelino Ferdinand sudah jaminan masuk ya, jadi dia sudah masuk usia 19 dan sudah diberi caps di timnas senior, jadi tidak perlu kita bahas lagi dong ya. Jadi kita beralih ke posisi yang lain. Nah, ini ada, kita bahas dulu Brian Patari ya. Di timnas U23 ya, di skuad yang lalu-lalu ada Rizky Ridho. Saya kira dia juga pemain utama di Persebaya, jadi mungkin tetap masuk skemanya Sintayong. Nanti Alfredo Dewangga yang masuk daftarnya Unggul, jadi ya seharusnya masuk juga ya gitu. Nah, opsi alternatif saya kira tidak terlalu banyak untuk posisi back tengah, apalagi usianya di bawah 23 tahun di Liga 1 ya. Jadi kalau Sintayong mendengarkan atau memantau permainan pertandingan Liga 1, saya kira Brian Patari akan jadi nama teratas yang akan disodorkan ke skuad SEA Games. Jadi ya seharusnya masuk lah ya. Nah, yang kedua yaitu tadi daftar dari saya Bagas Kava. Ini Asnawi Mangkualam sebenarnya kan masih masuk skuad SEA Games ya, tapi saya kira lebih baik dia dibiarkan belajar defensif dulu di Liga Korea Selatan ya, agar tidak terserang lagi si Ansan Greensnya ya. Jadi biarkan dia bersekolah dulu. Nah, lalu kita panggil dulu untuk ajang SEA Games ya, ajang sekelas Asia Tenggara, kita berikan kesempatan dulu untuk pemain lokal. Jadi yaitu ya Bagas Kava bisa, Ilham Rio Fahmi bisa, Bayu M Fikri bisa. Nah, jadi terserah Sintayong mau panggil yang mana, tapi Asnawi Mangkualam ya sekolahkan dulu aja gitu Mas ya. Gitu Mas. Ini pendapat dari Ula ya. Sekarang kita beralih ke Unggul dari 3 nama yang diusulkan Unggul nih. Oke, kalau dilihat dari 3 nama yang saya usulin tadi kan, nominasi tadi kan rata-rata sudah jadi pilihannya Sintayong ya. Jadi saya rasa kemungkinan untuk masuk skuad SEA Games-nya cukup tinggi, tapi kita lihat dari Beckham Putra dan Alfredo Dewangga, saya rasa hampir pasti masuk ya. Tapi kalau Nico ini masih perlu pembuktian lagi karena saingannya juga banyak ya kalau di posisi winger ya. Apalagi Sintayong kan maunya manggil pemain-pemain yang dari Eropa juga atau di luar negeri, tapi kan kita nggak tahu. Kalau begitu kan berarti artinya Nico harus saingan sama Egy, Witan, dan sulit mungkin ya kalau untuk dibandingkan dengan nama-nama itu. Jadi kita tunggu saja, tapi kalau memang nggak bisa bawa pulang pemain-pemain yang ada di luar negeri, saya rasa Nico layak untuk masuk ke timnas untuk SEA Games ya. Kalau untuk kualifikasi Piala Asia 2023, saya rasa harus tetap panggil pemain-pemain yang sudah berpengalaman kayak Egy atau Witan. Ya,
ini Bola Supporters pendapat dari Mas Unggul. Sekiranya nama-nama tadi bisa menjadi opsi-opsi buat Sintayong lah di SEA Games nanti, yang mana kita ditargetkan untuk meraih gelar juara, karena musim sebelumnya bahkan belum pernah ya kita meraih gelar juara di SEA Games untuk cabang sepak bola. Pernah. Oh pernah itu sekali 91 87. 91 ya. Nah itu Baru 2 kali, itu udah lama banget kan, tapi kan ya iya udah lama. puluhan tahun. Nah itu oke, untuk teman-teman Bola Supporters mungkin sekian pembahasan video kami. Nah buat kalian nih yang mau juga memberikan usulan nominasi pemain muda terbaik, bisa menuliskan di kolom komentar nominasi pemain muda terbaik Liga 1 menurut kalian sendiri, dan sekiranya itu layak ya ayo kita dukung untuk masuk ke timnas Indonesia. Itu ya, mungkin sekian pembahasan pemain muda terbaik Liga 1 dari kami. Saya Nunggi Fauzi bersama Ula dan Unggul pamit. Salam olahraga. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.